Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari Akademi Farmasi Hanasusada Bangkalan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai KWU Farmasi tentang bagaimana kita membangun startup. Pada saat memulai sebuah usaha baru, kita itu nggak perlu gengsi untuk memulai usaha. Bahkan walaupun kita itu memulainya dari nol, ataupun kita ini usaha kecil-kecilan, kita lulusan SD, SMP, SMA, itu nggak masalah, asalkan kita punya kemauan yang kuat, mau belajar dan mau untuk terus berbenah diri. Kemudian bagaimana cara kita untuk membangun startup itu sendiri, yaitu yang pertama melawan keterbatasan, yang kedua yaitu melawan ketidakpastian, yang ketiga melawan kemalasan dan keengganan, yang keempat melawan ketidakberdayaan, yang kelima melawan gravitasi kemunduran, yang keenam melawan gravitasi kematian. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha, yang pertama lihat keadaan pasar, harus menjadi mesin penggerak bisnis. Kemudian kita lihat kebutuhan daripada konsumen. Kemudian bangun tanggung jawab, inovasikan produk pasar dan modal bisnisnya, jalin komunikasi yang baik dengan pasien, berikan pelayanan personal kepada pasien, kemudian mengukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis yang akan dilakukan, kemudian dapatkan nilai ekonomis. Wirausaha itu dapat dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang ya. Kemudian jenis usaha itu bersifat komersial, sosial, atau bisa keduanya. Kemudian memiliki modal usaha sekaligus menjadi pengelola. Penyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Kemudian pilih bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki, pikirkan bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, kemudian pikirkan tempat usaha yang akan dipilih, pikirkan mengenai organisasi usaha yang akan digunakan, pikirkan mengenai jaminan usaha yang mungkin akan diperoleh, data dan informasinya itu harus lengkap juga. Jangan sampai kita itu dalam berbisnis itu salah perhitungan. Terus pelaksanaannya, pekerjaannya itu juga jangan salah. Pikirkan lingkungan usaha, itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis usaha. Adapun hal-hal yang membuat bisnis gagal, yaitu kebiasaan menunda waktu, ketekunan dan ketakwaan yang kurang, kebiasaan yang boros, kebiasaan hati-hati yang terlalu berlebihan, kepribadian yang negatif, perasaan takut disaingi orang lain, berlagak pintar, tidak memiliki perencanaan usaha, tidak memiliki pendidikan yang relevan, tidak berorientasi kepada masa depan, jarang mengadakan inovasi, dapat tanpa pembukuan itu yang teratur, tidak melakukan analisis pasar, serta cepat puas diri, tidak berpengalaman di lini produk atau servis, pengendalian usahanya kurang, pengalaman manajemennya kurang, pengelolaan piutangnya itu berantakan, memperluas usahanya itu terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan modal dan lain-lain, perencanaan keuangan itu tidak baik, lokasi usahanya tidak tepat, pembelanjaannya itu terlalu besar-besaran, tidak kompeten, kurang dalam berpengalaman kerja, pengalamannya itu tidak berimbang. Nah, kiat-kiat menjadi entrepreneur sukses yaitu pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Peluang sukses itu selalu ada, kerja keras, cermat, serta hemat. Mengetahui teknik pemasaran juga, menanamkan motivasi, mengatur pengeluaran, kemampuan membaca pasar, negosiasi, kemampuan menentukan kapan mengambil keputusan, supel, ramah, santun, menghargai dan menghormati dengan tidak menurunkan harga diri. Alasan daripada kita berwirausaha yaitu yang pertama yaitu necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan atau kebutuhan hidup. Jika kita tidak berwirausaha maka kita tidak makan misalnya. Kemudian ada replikatif entrepreneur, yaitu faktor coba-coba lingkungan, faktor lingkungan atau iseng daripada hanya duduk menonton TV gitu. Alasan ini cenderung meniru bisnis orang lain yang lagi ngetren, biasanya begitu.
sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Kemudian yang ketiga ada inovatif entrepreneur, yaitu wirausahawan yang inovatif dan terus berpikir kreatif dalam melihat peluang untuk meningkatkannya. Kemudian yang keempat ada karena keturunan, ya, karena keluarganya sebagian besar adalah pengusaha, jadi harus meneruskannya demi keberlangsungan hidup daripada perusahaan tersebut. Yang kelima, sengaja terjun menjadi pengusaha karena passion atau bakat atau panggilan jiwa. Yang keenam, karena itu merupakan kerja sampingan aja. Jenis-jenis dan bentuk bidang usaha. Jenisnya itu bidang usaha itu ada pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, budidaya perikanan, cocok tanam, bidang usaha pertambangan, galian pasir, galian tanah, batu bata, bidang usaha fabrikasi, industri perakitan, bidang usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, jalan raya, properti, perumahan, bidang usaha perdagangan, grosir, agen, ekspor impor, bidang usaha jasa keuangan perbankan, koperasi, akuntansi, pemasaran, bidang jasa perseorangan seperti salon, laundry, kuliner, bidang usaha jasa umumnya perangkutan, pergudangan, wartel, warnet, bidang usaha jasa wisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Bentuk kegiatan wirausaha itu dikelola oleh sendiri dan dikelola oleh orang lain. Dikelola sendiri ini pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan untuk langsung terjun mengelola usahanya sendiri. Sedangkan yang dikelola oleh orang lain yaitu pengusaha cukup menyetor jumlah uang dan pengelolaan usahanya lalu diserahkan kepada pihak lain atau pihak yang berinvestasi. Cara memulai usaha itu bisa dari yang pertama mendirikan usaha baru. Kemudian bisa juga mengambil alih bisnis keluarga, bisa juga dengan membeli bisnis yang sudah ada, bisa juga mengambil kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan atau persero, yang mana ini dikelola dan diawasi oleh satu orang. Kemudian ada firma, yaitu bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama, yang mana semua anggota ini bertanggung jawab penuh, baik diri sendiri atau bersama-sama terhadap utang perusahaan kepada pihak lain. Kemudian ada perseroan komanditer atau CV, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan uangnya untuk digunakan dalam persekutuan sebagai modal perseroan. Kemudian yang keempat ada koperasi, yang mana itu merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian ada pihak pengelola koperasi. Kemudian ada yang kelima, perseroan terbatas atau PT, merupakan suatu badan yang memiliki kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu semua perusahaan dalam bentuk dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian dan seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.